Selamat pagi semua, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan saya Aditya Darmawan dari kelompok 9. Saya ingin mempresentasikan proyek pelayanan komunitas kelompok kami yang berjudul Let's Play with Veggies Another Way to Love Vegetable. Berikut ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Aditya Darmawan. Yang kedua ada Nerika Pranata. Yang ketiga Liliani. Keempat Renaldi. Dan yang kelima Stephen Bayogo. Latar belakang, sayuran merupakan bahan pangan yang berasal dari tumbuhan yang bisa dikonsumsi menjadi makanan. Beberapa jenis sayuran dapat dikonsumsi secara langsung dalam keadaan segar, sedangkan sebagian lainnya dapat dikonsumsi setelah dimasak atau diolah terlebih dahulu. Sayuran dikonsumsi dengan cara yang sangat bermacam-macam, baik sebagai bagian dari menu utama, bisa juga sebagai menu sampingan. Kandungan nutrisi antara sayuran yang satu dengan sayuran yang lain pun berbeda-beda. Meskipun umumnya sayuran mengandung sedikit protein atau lemak, dengan jumlah vitamin, provitamin, mineral, fiber, dan karbohidrat yang bermacam-macam, hal baik yang terkandung di dalam sayuran tersebut sangat diperlukan oleh tubuh. Namun, sayangnya tidak semua orang memenuhi kebutuhan harian mereka dengan makan sayur. Faktanya, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, hanya 1 dari 10 orang di Amerika Serikat yang cukup makan sayur dan buah setiap harinya. Kemudian muncul pertanyaan, apakah yang menyebabkan anak-anak memiliki sayuran? Menurut pendapat psikolog klinis sekaligus profesor dari California State University, Edward Abrasom, PhD, rasa tidak suka tersebut sebagian berasal dari rasa pahit yang terkandung di dalam sayuran, di mana rasa pahit itu disebabkan oleh kandungan kalsium serta senyawa bermanfaat lain seperti fenol, flavonoid, isoflavon, terpene, dan glucomalate. Ketidaksukaan anak-anak ini pun makin menjadi, di mana di Indonesia restoran cepat saji itu sangat banyak. Sebagai berikut ada Domino Pizza, Wendy's, Burger King, McD, Pizza Hut, KFC, di mana mereka menyediakan makanan yang enak dan dengan harga terjangkau. Oleh karena itu diperlukan sebuah inovasi baru dalam pengolahan sayuran menjadi makanan yang enak dan disukai oleh anak-anak, yaitu dengan cara mengubah visual dari sayuran yang biasa kita jumpai dengan tampilan hijau dan tidak menarik menjadi makanan dengan visual seperti makanan cepat saji yang mereka rasa enak namun kaya akan gizi karena merupakan olahan dari sayur-sayuran. Rumusan masalah yang pertama, mengapa banyak anak-anak tidak menyukai sayuran? Yang kedua, bagaimana proses perancangan yang tepat sehingga anak mau makan sayuran? Yang ketiga, bagaimana melaksanakan proses perancangan tersebut di kehidupan sehari-hari kita? Sasaran dari program ini adalah anak-anak dengan rentang usia 5-10 tahun, di mana pada usia tersebut lebih cenderung sulit memakan sayuran dan memilih makanan. Adapun kami bekerja sama dengan komunitas vegan yang lebih memiliki pengalaman dalam mengolah sayuran menjadi makanan yang disukai oleh anak-anak. Tujuan program ini adalah memberikan edukasi kepada setiap ibu rumah tangga tentang cara pengolahan sayuran menjadi makanan dengan tampilan yang menarik sehingga anak suka mengkonsumsi sayuran. Manfaatnya yang pertama itu memberikan pemahaman kepada ibu rumah tangga akan pentingnya asupan gizi untuk anak-anak. Yang kedua, mengubah paradigma lama yang mengatakan bahwa sayuran tidak enak. Yang ketiga, menjadikan anak belajar untuk menyukai sayuran. Yang keempat, melatih ibu rumah tangga berpikir secara inovatif dan kritis. Luaran program ini adalah edukasi kepada masyarakat awam, terutama mengajarkan ibu rumah tangga di kawasan sekitar agar mampu berpikir secara kritis dan inovatif dalam pemberian asupan gizi kepada anaknya. Selain itu, dapat juga berupa barang yang menunjang kegiatan proses pengembangan, pembelajaran, serta akan menjadi sebuah artikel ilmiah yang berjudul Let's Play with Veggies Another Way to Love Vegetable. Ilustrasi yang pertama ada brokoli yang telah digrill dengan saus mayo. Yang kedua ada mie dengan bahan dasar bayam. Yang ketiga ada nugget yang berisi sayuran. Yang keempat ada tahu goreng crispy dengan isi kacang polong, jagung, dan wortel. Metode pelaksanaan, tim melakukan pendataan terhadap lingkungan rumah sekitar atau saudara yang memiliki anak-anak dengan rentang usia 5-10 tahun. Tim mencari informasi mengenai makanan apa yang digemari anak-anak di usia 5-10 tahun dan sayuran apa yang dapat diolah serta gizi yang terkandung di dalamnya. Waktu dan tempat pelaksanaan pembuatan video akan disesuaikan dengan anggota tim yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan kegiatan akan disampaikan bagaimana cara mengolah agar anak usia 5-10 tahun tetap memakan makanan yang digemarinya dengan campuran sayuran.
Rencana pengerjaan program, di minggu ketiga kami akan mempersiapkan proposal kegiatan, di minggu ke-6 mencari informasi dan survei bahan baku, di minggu ke-8 pengadaan peralatan, di minggu ke-9 pelaksanaan program, dan di minggu ke-11 laporan akhir yang akan kami berikan. Selanjutnya ada anggaran biaya. Yang pertama ada peralatan penunjang sekitar 200.000, yang kedua ada bahan habis pakai 300.000, dan ketiga biaya lain-lain 100.000. Di total pengeluaran yang akan kita keluarkan kemungkinan 600.000. Selanjutnya ada biodata kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Aditya Darmawan, jabatan sebagai ketua kelompok. Perannya adalah mengatur dan memantau para anggota kelompok agar menjalankan job desk yang telah ditentukan. Yang kedua, menjadi perwakilan kelompok untuk mempresentasikan proyek pelayanan komunitas yang akan dijalankan oleh kelompok kami. Yang ketiga, melakukan survei terhadap sasaran dalam proyek pelayanan komunitas. Selanjutnya ada anggota saya, Meika Pranata. Peranannya adalah membuat dan menyusun laporan proyek pelayanan komunitas. Yang kedua, membuat dan menyusun PowerPoint yang akan dipresentasikan. Yang ketiga, menghubungi Pak Damin untuk konsultasi terkait proyek pelayanan komunitas. Yang keempat, menyiapkan venue untuk melakukan video demo tentang edukasi masak yang akan di-upload ke media sosial. Yang ketiga ada Liliani. Peranannya adalah membuat dan menyusun laporan proyek pelayanan komunitas. Yang kedua, menghubungi komunitas yang akan membantu dalam melakukan pelayanan komunitas. Yang ketiga, menyiapkan bahan-bahan dan alat yang diperlukan dalam pembuatan video demo. Yang keempat ada Renaldi. Peranannya adalah menyiapkan alat-alat pendukung yang diperlukan dalam pembuatan video. Yang kedua, mengatur view dan memberikan arahan dan instruksi pada saat pembuatan video demo. Yang ketiga, membuat buku yang berisi resep pembuatan makanan, olahan sayuran sebagai barang penunjang dalam proyek pelayanan komunitas yang nantinya akan ditujukan kepada ibu rumah tangga. Yang terakhir ada Stefan Prayogo. Peranannya adalah mengoperasikan kamera untuk syuting, pembuatan video demo proyek pelayanan komunitas. Yang kedua, mengedit video demo proyek pelayanan komunitas hingga selesai dan siap untuk di-upload. Yang ketiga, meng-share hasil video demo proyek pelayanan komunitas ke media sosial, YouTube, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan sehat selalu.